Indonesia kembali diguncang dengan fakta bahwa mafia migas, yang dulu dianggap bagian dari masa lalu saat Petral dibubarkan, ternyata masih hidup dan beroperasi. Terbukti dengan penetapan Riza Khalid sebagai tersangka oleh Kejaksaan. Sebuah langkah yang membuat publik tersadar betapa dalamnya cengkeraman mafia migas yang selama ini beroperasi di balik layar, mengendalikan harga energi, memanfaatkan subsidi, dan menggerus keuangan negara. Sehingga pertanyaan besar pun muncul, apakah ini awal dari bersih-bersih besar-besaran? Ataukah justru pintu menuju pertarungan politik yang lebih keras? Di saat suasana memanas, 3 menteri penting tampil kompak, menyuarakan dukungan bagi Presiden Prabowo Subianto, menyebut bahwa keberanian beliau menyentuh langsung inti mafia migas adalah langkah yang belum pernah dilakukan pemimpin sebelumnya. Bahwa inilah wujud nyata pemimpin yang tidak tunduk pada oligarki, meski semua orang tahu risiko yang dihadapi sangat besar. Sebab mafia migas bukan hanya soal individu, melainkan jaringan internasional yang punya uang dan kekuatan besar. Sehingga dukungan ini menjadi energi moral yang menegaskan bahwa negara tidak akan mundur melawan mafia. Di sisi hukum, Kejaksaan terus bergerak, penggeledahan rumah dilakukan, rekening dibekukan, dokumen disita. Bahkan anak Riza Khalid ikut ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. Namun Riza sendiri masih buron, disebut melarikan diri ke Malaysia. Ada juga kabar dia berada di Singapura, tapi dibantah oleh pemerintah Singapura. Dan semua ini membuat rakyat bertanya, apakah negara benar-benar serius menangkapnya ataukah ada tangan-tangan yang sengaja melindungi? Karena mustahil seorang buron kelas kakap bisa bebas bergerak tanpa dukungan jaringan kuat, sehingga drama hukum ini menjadi tontonan publik yang penuh tanda tanya besar. Sementara elit bertarung, rakyat kecil kembali menanggung akibat harga BBM yang tidak stabil, isu kenaikan tarif transportasi, hingga ketidakpastian subsidi yang seharusnya melindungi justru terkuras oleh mafia. Dan ironisnya, setiap kali skandal ini muncul, rakyat hanya menjadi penonton yang kecewa. Karena meski ada harapan besar mafia dibongkar, kenyataannya roda kehidupan sehari-hari tetap terganggu. Dan inilah yang membuat masyarakat sipil, akademisi, dan pakar energi menekankan bahwa reformasi struktural harus dilakukan di tubuh Pertamina dan tata kelola migas, agar rakyat tidak lagi menjadi korban permanen dari permainan mafia yang bersembunyi di balik harga minyak dunia. Pertarungan ini kini tidak lagi sekadar tentang hukum atau demonstrasi, melainkan tentang arah bangsa, tentang apakah Indonesia akan terus berani melawan kekuatan gelap yang berakar puluhan tahun ataukah kembali tunduk, tentang apakah kita ingin masa depan yang bersih dari korupsi ataukah menyerah pada oligarki. Dan ketika Presiden berani membuka kotak Pandora mafia migas, wajar jika banyak pihak mencoba menjatuhkannya. Tetapi inilah momen sejarah. Momen di mana rakyat harus menentukan keberpihakan, apakah berdiri bersama keberanian atau kembali diam dalam kegelapan. Dan dengan penuh emosi, kita harus mengingat bahwa bangsa ini tidak boleh kalah, bahwa mafia migas hanya bisa dihancurkan jika seluruh rakyat berdiri di sisi kebenaran. Karena kalau tidak, maka selamanya kita akan hidup di bawah bayang-bayang mereka. Namun kalau berani, maka inilah titik balik menuju Indonesia yang benar-benar merdeka.